Halo, perkenalkan nama saya Yersin Anita Musintang dengan NIM 1814201051 kelas A2 Keperawatan semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asfiksia, yaitu untuk melengkapi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Askep Gawat Daruratan 4. Nah, pertama kita masuk dalam definisi asfiksia pada bayi baru lahir adalah kegagalan bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Berikut penyebab dari asfiksia. Yang pertama, faktor ibu. Beberapa keadaan ibu dapat mengakibatkan aliran darah ibu melalui plasenta berkurang sehingga aliran oksigen ke janin berkurang. Hal ini dapat mengakibatkan gawat janin dan akan berlanjut sebagai asfiksia bayi baru lahir. Keadaan ini yang pertama, frekuensia dan eklensia. Kedua, pendarahan antepartum abnormal. Ketiga, partus lama atau partus macet. Keempat, demam sebelum dan selama persalinan. Berikut, infeksi berat. Dan terakhir, kehamilan lebih bulan atau lebih dari 42 minggu kehamilan. Penyebab yang kedua yaitu faktor plasenta dan tali pusat. Keadaan plasenta atau tali pusat yang dapat mengakibatkan asfiksia BBL akibat penurunan aliran darah dan oksigen melalui tali pusat bayi yaitu infraplasenta, hematom plasenta, lilitan tali pusat pendek, simpul tali pusat, dan prolapsus tali pusat. Penyebab yang ketiga yaitu faktor bayi. Keadaan bayi yang dapat mengalami asfiksia walaupun kadang-kadang tanpa didahului tanda gawat janin. Yang pertama, bayi kurang bulan atau prematur, kurang dari 37 minggu kehamilan. Kedua, air ketuban bercampur mekonium. Yang ketiga, kelainan kongenital yang memberi dampak pada pernapasan bayi. Berikut fisiologi pernapasan bayi baru lahir. Yang pertama, oksigen penting untuk kehidupan sebelum dan sesudah persalinan. Di dalam rahim, janin mendapatkan oksigen dan nutrien dari ibu dengan mekanisme difusi melalui plasenta dan ibu diberikan kepada darah janin. Ketiga, sebelum lahir, alveoli paru bayi menguncap dan terisi oleh cairan. Paru janin tidak berfungsi sebagai sumber O2 atau jalan untuk mengeluarkan CO2, sehingga paru tidak perlu. Selanjutnya, prinsip dasar. Yang pertama, perubahan sistem pernapasan dan sirkulasi berperan penting dalam periode transisi kehidupan intrauterin ke ekstrauterin pada BBL. Kedua, asfiksia nenatorum dapat terjadi selama antepartum, intrapartum, dan postpartum. Dan ketiga, asfiksia selain dapat menyebabkan kematian, dapat mengakibatkan kecacatan jangka panjang berupa palsi cerebral, retardasi mental, gangguan belajar, gangguan tumbuh kembang, dan kualitas hidup. Nah, di akhir video ini saya mengajak pada teman-teman, kakak-kakak, ataupun adik-adik yang sampai saat ini masih bingung mau kuliah di mana, ayo bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Fakultas kami telah terakreditasi B dan Fakultas Keperawatan memiliki dosen-dosen yang sangat profesional. Jadi, mau tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.